kita masih dikasih dengan Allah nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat Islam. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatullah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga selawat teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, pada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua tentang dalil firman Allah dalam surah Al-Ma'un. Sana Allah menegaskan apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Dalam surah Al-Ma'un ini Allah mengajarkan, menegaskan kepada kita semua, sekaligus memberikan warning kepada kita bahwa di sana Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu hai manusia bahwa orang-orang yang mendustakan agama Allah. Jadi di sini Allah menegaskan, menjelaskan kepada kita semua, tahukah kamu orang-orang yang pendusta agama itu. Jadi kelanjutan dari firman Allah ini, Allah menegaskan apa itu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak pernah memberi makan orang miskin. Ya. Dalil ini banyak disalahpahami oleh umat Islam. Mungkin karena minim pemahamannya tentang ilmu-ilmu hakikat, ya, sehingga makna dari firman Allah ini selalu dimaknai keluar, selalu dimaknai kezahiriannya. Padahal firman Allah ini menjelaskan, menegaskan kepada kita semua tentang bahwa di dalam dalil firman Allah ini menegaskan tentang makna-makna hakikatnya, makna tentang rohanianya. Jadi siapakah pendusta agama itu? Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ya. Apa ini menghardik anak yatim ini? Tentunya bagi kita yang sudah mendapatkan ilmu hak ini, bagi kita sudah tidak asing lagi memahami tentang anak yatim ini. Tapi bagi orang umum tentu dia memahami anak yatim itu orang-orang yang tidak memiliki orang tua. Kalau yatim piatu dia tak memiliki mak dan bapak. Kalau yatim itu berarti tak memiliki bapak, ya. Kalau piatu tak memiliki ibu. Artinya dia pernah memiliki orang tua. Tapi anak yatim di sini maknanya adalah dari awal sampai akhir, dari dulu sampai sekarang dia tak pernah memiliki orang tua. Siapakah itu? Harus kita renungkan ini maknanya, jangan selalu dibawa keluar. Padahal dari firman ini nanti kelanjutan itu semua membahas tentang masalah hakikat diri kita. Ya. Siapakah anak yatim itu? Anak yatim itu adalah rohani kita, batin kita. Dari dulu sampai sekarang, dari awal sampai akhir zaman pun dia tak pernah memiliki orang tua. Dia hardiki anak yatim itu.
Apa maknanya? Artinya dia tidak pernah peduli, dia cuek, ya, tidak pernah diperhatikannya diri batinnya itu, tak pernah diperhatikannya rohaninya itu. Yang selalu diperhatikannya apa itu? Jasmaninya. Selalu diberinya kesenangan atau kebahagiaan, ya, kebutuhan jasmani saja yang selalu dicukupinya. Sementara kebutuhan rohani atau kebutuhan anak yatim itu tak pernah diperhatikannya. Ya. Inilah banyak yang membuat umat Islam itu menjadi orang-orang yang pendusta agama. Di mata manusia, dia merasa bahwa dia sudah termasuk orang-orang yang sudah memiliki agama. Tapi bagi Tuhan sebenarnya dia itu termasuk orang-orang pendusta agama. Apa ini makna pendusta ini? Hampir-hampir mendekati orang-orang munafik. Lain di bibir, lain di hati. Amal-amal yang dilakukannya tak pernah menyinggol tentang kalbunya. Padahal syariat yang dilakukannya itu tampak dengan anak yatim itu, tampak dengan roh itu, semua tak pernah dia bisa lakukan. Karena rohani itulah sebenarnya yang mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sementara ya, manusia ini banyak cuek tentang batinnya, melupakan diri batinnya. Nah, inilah yang membuat kita jadi pendusta agama. Pembohong saja, ya. Dia mengatakan dia beragama, tapi Allah mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu belum termasuk orang-orang yang memiliki agama. Kalau dia memiliki agama, dia harus selalu memperhatikan anak yatim. Bagaimana cara memperhatikan anak yatim ini? Ya, karena antara luar dan dalam ini sebenarnya dia harus saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, saling mesra, rukun. Karena dia tak pernah memperhatikan anak yatim, yang di luar tidak pernah memperhatikan yang di dalam, artinya dia beribadah sebenarnya yang mati yang beribadah. Sebenarnya yang beribadah itu syaratnya harus yang hidup. Nah, seperti kita salat jenazah itu. Berarti yang hidup mensalatkan yang mati. Sering kita ulang-ulang. Artinya salat jenazah ini selalu, setiap saat, setiap waktu, setiap detik selalu kita praktekkan. Tak ada sebenarnya perbuatan syariat itu. Yang ada hakikat yang bersyariat. Yang ada yang hidup mensalatkan yang mati. Berarti jasad ini kedudukannya apa? Disalatkan. Ya, digerakkan, dilihatkan, didengarkan, diperkatakan. Bahwa tak ada sebenarnya. Jadi adanya perbuatan-perbuatan syariat ini, kalau dia tidak mengenal diri hakikatnya, adalah penipu besar, pembohong besar. Hanya dikenal di mata manusia ada top, hebat, ustaz, ya, top di mata manusia. Ternyata di sana dia tidak dikenal. Inilah yang kita khawatirkan. Inilah yang kita takutkan, Bapak Ibu saudara-saudara Allah. Kedua, apalagi orang mendustakan agama itu? Dia tidak pernah memberi makan orang miskin. Pertama tadi apa? Menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim ini artinya dicuek dengan anak yatim itu, tak diperdulikannya. Kedua, rohaninya itu dalam keadaan miskin. Apa sebab sampai dia miskin ini? Nah, apa sebabnya? Padahal perintah agama itu, sebelum kita melaksanakan syariat itu,
Perintahnya apa? Harus menerima kitab Allah. Itulah aturan sebenarnya di dalam beragama. Kalau ada selain daripada ini, berarti itu belum dikatakan orang-orang beragama. Contoh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia melaksanakan perintah syariat 5 waktu sehari semalam ini, Nabi ketika berusia 40 tahun, Nabi ditunjukkan kitab Allah. Ditawajuk dulu dia itu. Dibaiat dia di Gua Hira itu. Ditunjukkan asma Allah. Sehingga rohaninya mengerti cara beribadah kepada Allah. Itu syarat mutlak. Sebelum itu, Nabi belum beragama. Nabi belum memiliki agama. Setelah usia 40 tahun, Nabi ditunjukkan asma Allah di dalam kalbunya. Di sanalah baru awal mula Nabi beragama. Artinya syariat itu harus diawali dulu dengan mengenal siapa itu asma Allah. Maka perintahnya apa? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca itu. Ya. Baca milik Allah, asma Allah, nama Allah, haknya Allah, milik Allah yang ada di dalam kalbu kita. Kalau tak kenal itu, tak tersambung kita dengan Tuhan kita. Tak kenal tali buhul itu, tak akan pernah ibadah kita dikenal oleh Allah. Sangat berbahaya, sangat riskan. Ya. Maka apa kewajiban pertama? Harus baiat ataupun tawajuk. Kita saja ya, waktu di alam rahim, sebelum lahir ke alam dunia, di sana kita dibaiat. Apa baiatnya itu? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa itu? Diberi roh itu ya, ditanamkan cahaya Nur Muhammad itu ke dalam. Untuk apa? Karena roh ini mau hadir ke alam dunia. Jadi diberi apa dia tuh? Diberi alat untuk membaca gelombang dunia. Apa alat membaca gelombang dunia itu? Akal. Di sana ditanamkan nur itu, sehingga ketika roh hidup di alam dunia bersama jasmani ini, ya, dia bisa membaca gelombang dunia. Dibaiat dulu dia. SD mau masuk ke SMP, dia harus menggunakan ijazah SD. SMP mau masuk ke SMA, dia harus menggunakan ijazah SMA. Alam rahim mau menembus ke alam dunia, dia harus dibaiat. Ijazah alam rahim itu dibawa ke alam dunia. Nah, sekarang kita di alam dunia untuk menembus alam barzah, untuk menembus alam roh. Apakah tidak dibaiat? Apakah tidak ditawajuk? Karena dari alam roh kita dibaiat, alam dunia untuk menembus alam roh, alam akhirat itu kita harus ditawajuk. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa tahu jalan untuk menembus alam roh. Karena di sana ada titian siratal mustaqim. Karena batas hidup manusia ini dibatasi dengan kematian. Ya, kita tidak akan pernah bisa menembus alam roh itu kalau tidak ditawajuk, tidak ditunjukkan. Karena ada jembatan di sana, dunia akhirat. Ya, dunia ini alamnya akal, akhirat itu adalah alamnya roh. Jadi alam roh itu nama alamnya akhirat. Akal ini alamnya dunia. Akal tak akan pernah bisa menembus alam roh kalau akal tidak ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Ada jembatan, mentok sudah kita. Maka syarat untuk menembus alam roh harus mati, tak ada pilihan. Tapi Nabi mengetahui keadaan alam akhirat, apa di surga, neraka,
ya, alam barzah Nabi bisa menembusnya, tapi Nabi masih hidup. Itulah kelebihan orang-orang yang memiliki ilmu. Kita masih hidup, tapi kita diberi kesempatan untuk merasakan alam akhirat, alam roh. Kenapa? Karena ada guru wali yang mursida, pembawa gelombang cahaya itu. Maka ditransfer itu, pakailah gelombang itu, pegang frekuensi itu, kita akan mampu menembus alam roh. Maka segala amal kita akan mi'raj, terangkat amal kita. Kenapa? Kita memiliki alat untuk menembus alam roh. Nah, maka jangan dianggap remeh tawajuk baiat itu ya. Memang itu wajib hukumnya. Siapa saja kalau pengen matinya selamat kembali kepada Allah, pengen kembali ke alam akhirat, dia harus ditawajuk di alam dunia. SD mau ke SMP harus menggunakan ijazah SD. SMP mau ke SMA, dia harus menggunakan ijazah SMP. Bisa enggak kalau kita ijazah SMA, mau masuk SMA, tapi menggunakan ijazah SD? Tidak bisa. Harus tamat dulu kalau dari SM. Begitu juga bisa enggak baiat kita di alam rahim itu kita manfaatkan, gunakan untuk menembus alam roh? Tidak bisa. Itu untuk alam dunia. Itu ya pemahamannya. Baiat kita di alam roh, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Di situ Allah menegaskan kepada kita bahwa bukankah aku ini Tuhan. Coba kau perhatikan, bukankah aku ini Tuhan. Apa kata roh? Roh itu af'alullah, perbuatan. Dialah tuh wa nafaha fihi minar roh. Aku tiupkan roh milikku. Jadi roh ini bagian daripada Allah. Dialah tuh kenyataan Allah di alam batin. Itulah roh. Itulah hakikat diri kita. Inilah anak yatim yang selalu terlupakan. Inilah orang yang miskin, tak pernah ditunjukkan jalan untuk menembus alam roh. Miskin dia dengan ilmu. Akhirnya dia gelap gulita di lautan yang dalam. Gelap sekali. Sehingga di saat dia mati, masuk ke alam selain daripada alam dunia, dia termasuk orang kebingungan. Ini di mana tak tahu arah tujuan. Karena tak pernah ditunjukkan jalan ihdinas siratal mustaqim. Maka apa tugas kita sekarang? Bangga, bahagia, gembira, senang. Bahagia kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah di antara sekian banyak manusia yang hidup di muka bumi ini. Tidak semua orang-orang yang terpilih. Kita pun dari dulu tidak pernah terpikir bisa mendapatkan ilmu ini. Karena sudah keliling di sana sini, kata orang ini belajar mencari seorang guru. Akhirnya kita temukan yang dikatakan ilmu hak ini yang sebenar-benarnya, yang bisa menghantarkan kita untuk tahu jalan bermakrifat kepada Allah. Ya, artinya Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, kalau kedua ini mereka tidak pahami dengan benar, anak yatim dan orang miskin ini, ya, apalagi kelanjutannya? Fawailul lil musallin. Artinya apa nih? Sesungguhnya salat-salat syariat yang kamu lakukan itu, rukun salat yang kamu kerjakan itu, ya, rukun 13 yang kamu kerjakan celaka. Nah, ini bukan kata saya ya. Tinggal kita mau atau enggak berpikir. Celaka semua yang kamu lakukan itu. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa? Dia tak pernah mengerti ya, siapa sebenarnya yang salat itu. Karena dia tak tahu hakikat salat, tak mengerti bagaimana menghadirkan kalbunya, dia tak mengerti zat salat di dalam dirinya itu, sehingga apa? Dia termasuk orang-orang yang lalai.
Jadi salat ini harus ditunjukkan dulu, harus dibaiat dia. Kalau enggak, apapun yang kita lakukan semua tidak bernilai di sisi Allah, sia-sia yang kita lakukan. Karena itu prosedur yang benar itu harus ditunjukkan nur kitab itu. Sehingga dengan nur kitab itu kau memiliki nur iman ke dalam kalbu. Baru batin kau disucikan, dibelah dadanya. Coba sebelum Nabi menerima perintah syariat 5 waktu sehari semalam, dada Nabi dibelah. Dibelah itu dalam arti kata disucikan. Begitu juga kita. Setelah mendapatkan nur kitab itu, ditanamkan itu nur kitab, nur iman ke dalam kalbu itu, saat itu dada kita dibelah, terasa lapang, bercahaya kalbu itu. Nah, karena dia bercahaya, suci mensucikan, maha suci mensucikan kalbunya. Akhirnya jahir batin, jahir bersih, kalbu suci. Baru dia bisa memenuhi syarat untuk melaksanakan syariat Nabi. Itulah syarat mutlak, syarat rukunnya. Pada ada itu tidak akan pernah dikenal ibadahnya di sisi Allah. Tergolong dia termasuk orang-orang pendusta agama. Inilah yang kita khawatirkan. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Bagi kita yang sudah memiliki ilmu hak ini, tolong kita perhatikan bersama-sama ya. Pembuka hakikat diri itu, ya. Pembuka hakikat diri itu dipahami dengan benar. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti, tak dibaca pun tidak apa. Ya, jangan kita tergantung dengan bacaan. Nanti asik dengan bacaan, lupa dengan tujuan maksud daripada yang disebut. Coba mesrahkan, ya, karena ada milik Allah, ada rahasia Allah, ya, ada nur iman dan nur kitab yang tertanam ke dalam kalbu kita. Itulah sebagai alat penghubung kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu cahaya yang masuk ke dalam kalbu. Nah, kalau Pak Guru selalu menyebutnya apa itu? Kalau ditulis menjadi alif lam mim. Ya, nah, itu artinya masuknya kitab induk itu ke dalam kalbu kita. Itulah yang disebut dengan asma Allah. Itulah yang selalu kita hadirkan. Bukan saja di saat kita mau melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, tapi dalam keadaan situasi apa saja. Duduk, berdiri, berbaring, makan, berjalan, bekerja, apa saja. Jangan lupa yang milik Allah itu. Maka apa janji Allah? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyu. Allah itu adalah pelindung untuk orang-orang yang telah beriman. Jadi orang berimannya apa? Sudah ditanamkan nur iman ke dalam kalbunya. Dia berhak mendapatkan gelar orang-orang yang telah beriman. Apa janji Allah? Aku akan melindungi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Dunia, selamat dunia, selamat juga akhirat. Inilah yang dikatakan apa nih, datuk nenek kita dulu, carilah ilmu jaya sempurna. Jaya kita di dunia, sempurna kita kembali kepada Allah. Tapi itu hanya sekedar omongan, ya. Dia tidak pernah memahami apa itu jaya sempurna. Kalau kita tidak memiliki alatnya, tidak memiliki gelombang itu, tidak akan pernah kita bisa selamat akhirat. Akhirnya ibadah yang kita lakukan hanya mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Sementara di sisi Allah 0,0, tidak ada apa-apa. Maka sering kita jelaskan juga dalam surah Kahfi itu Allah menegaskan
Maukah aku beritahu kepadamu, hai manusia, orang yang rugi di alam dunia ini, ya, orang yang telah sia-sia perbuatannya di alam dunia. Tapi kata Allah, dia mengira, dia berprasangka bahwa aku sudah berbuat sebaik-baik. Dia sudah merasa dia ini sudah pandai sembahyang, dia sudah mengerti bagaimana cara berwudu, ya, dia sudah mengerti bagaimana tata cara membaca Al-Quran, ya, dia sudah merasa dia termasuk tergolong orang-orang yang telah beriman. Belum, kata Allah. Wa minan nasi may yaqulu. Di antara mereka itu mengatakan bahwa aku telah beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara mereka itu mengaku dia sudah beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa jawaban Tuhan? Hum bimu'minin. Kau belum termasuk orang-orang beriman. Kenapa? Iman belum tertanam ke dalam kalbu. Ya, iman itu belum ditunjukkan, belum dimasukkan. Ya, apa itu cahaya Allah ke dalam kalbu, sehingga batin itu dalam keadaan gelap gulita, tidak tahu arah tujuan. Sehingga ibadah yang dia lakukan itu tidak tersambung kepada Tuhan yang disembah. Kan dia sembahyang itu dia melakukan apa? Tujuannya ibadah. Ibadah itu artinya apa? Pengabdian. Mengabdi kepada siapa kita ini? Mau mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah tentu harus memiliki alat. Alat itu dari mana datangnya? Alat itu juga daripada Allah. Alat itu dititipkan Allah kepada wali yang mursyida. Wali mursyid. Apa itu? Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itulah rasul yang memberi petunjuk dengan kebenaran. Dialah yang bisa menuntun kita, menunjukkan kita, membimbing kita untuk tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kalau itu tak ada, jangan harap, ya, kita sudah jangan berangan-angan tinggi. Karena saya perhatikan banyak umat Islam ini angannya tahu tinggi. Aku udah sembahyang, aku udah pandai ngaji, aku udah ini mati masuk surga. Itu berangan tinggi. Contoh seperti ini. Syarat untuk masuk polisi itu ukuran tingginya 170 atau 165 kan? Dia 160. Dia berdoa apa? Mudah-mudahan aku bisa diterima masuk di polisi. Syaratnya jaga sudah tidak terpenuhi. Kira-kira bisa nggak lu? Itu apa tuh? Menghayal. Mati pengen selamat. Ya, nampak kalau dia meninggal apa ini tahlilnya sampai 100 hari. Berapa banyak tuh yang mendoakan tuh. Tapi kalau tak ada ini, tak terhubung kepada si yang dibacakan itu. Karena syarat untuk menembus alam roh, dia harus memiliki ilmu. Kulir rohi min amri rabbi. Kau mau bicara roh, kata Allah. Roh itu wilayah aku. Wa ma utitum minal ilmi ila qalil. Tidak kau kuberi ilmu tentang roh itu kecuali ada ilmunya. Apa ilmunya? Qalil, kata Allah. Apa itu? Sedikit. Sedikit itulah yang harus dimasukkan ke dalam kalbu. Konda tak ada artinya bacaan-bacaan doa arwah itu. Tak sampai kepada tujuan. Ya, kita yang sudah tahu saja, sudah memiliki, kalau yang kita bacakan itu tidak memahami ini, sulit mencari alamatnya. Ya, kecuali yang sudah sama-sama memiliki ini, itu mudah kita menembus alamatnya. Tapi kalau dia bukan tergolong orang-orang yang memahami tentang
asma Allah ini, itu agak sulit kita mencari alamatnya. Udahlah kita niatkan, kita berprasangka baik, karena ini merupakan doa, mudah-mudahan doa ini tersampaikan, tersambungkan kepada ahli warisnya, pada orang-orang yang telah meninggal. Itu menjadi harapan kita semua. Nasib dia lah, sebelum mati dia belum mendapatkan ini, ya sudah, bagaimana lagi solusinya? Tinggal ya dia meninggalkan anak yang saleh. Apa tugas anak yang saleh ini? Selalu mendoakan. Tapi selama anak yang saleh masih hidup. Kalau anak yang saleh ini sudah meninggal, siapa lagi yang bisa mendoakan dia? Anak-anak yang salah. Maka kalau bisa ilmu kita ini wariskan kepada anak-anak cucu kita. Kita meninggal, cucu anak kita juga sama mendapatkan ilmu ini. Ya, walaupun memang berat anak-anak kita untuk seperti kita, tapi mudah-mudahan karena berkat doa, syafaat yang selalu kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan cahaya itu juga sampai nanti kepada anak-anak kita. Karena syafaat-syafaat yang kita bacakan itu 7 keturunan ke atas, 7 keturunan ke bawah tersampaikan. Mungkin di saat ini kita masih ada, dia memang agak sulit untuk membimbing, mengajar dia, tapi nanti mungkin setelah kita tidak ada lagi di alam dunia, mungkin dia termasuk orang-orang yang nanti mudah nanti untuk memahami agama Allah. Itu menjadi harapan kita semua. Jadi artinya Bapak Ibu, syarat mutlak itu tidak boleh kita abaikan. Syarat untuk orang tidak termasuk orang-orang pendusta agama, dia harus talabul ilmi, dia harus menuntut ilmu. Bagaimana kalau dia tak menuntut ilmu? Jawabannya satu, dia belum Islam. Nah, ini kan kok bahasa ini kita ucapkan kepada orang-orang. Sebutannya Islam, tapi sebenarnya dia belum Islam di mata Allah. Karena kita bicara dalam dalam ruang lingkup jamaah, ya. Artinya kita tidak bicara keluar. Tapi Islam itu sudah sering kita jelaskan melalui papan tulis. Apa itu Islam? Alif, Sin, Lam, Mim. Alif itu Allah, ataupun ihdinas siratal mustaqim, jalan untuk menembus sampai kepada Allah. Sin itu Allah mengakui keselamatan orang-orang yang telah ditunjukkan asma Allah itu. Apa Allah jelaskan di dalam surat Yasin itu? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat sejahtera atasmu. Ya. Terus apalagi kelanjutan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang yang sudah mengenal siapa Allah dan siapa Muhammad. Karena Allah dan Muhammad itu adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kalau mau sampai kepada Allah, syaratnya harus mengenal Muhammad. Kenapa harus mengenal Muhammad? Karena Muhammad itulah nyawa sekalian alam. Nyawa sekalian alam ini menjadi sifatullah, menjadi sifatnya Allah. Ya, sifatnya Allah itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Tak mengenal Tuhan alam, tak akan pernah bisa kembali kepada Tuhannya Muhammad. Muhammad itu adalah cahaya. Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, maka carilah guru ataupun yang belum, ya, kita ini menegaskan kepada pendatang-pendatang baru yang ingin bergabung ke dalam perguruan Tarekat Hak Naksabandi. Carilah seorang guru yang membawa gelombang tali buhul itu. Ya,
Itulah silsilahnya, harus tersambung, sanadnya harus terhubung kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sanadnya tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tak akan pernah kita dapat pengalaman-pengalaman kerohanian baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa yang dialami baginda Nabi akan sama yang kita alami. Tak berbeda. Kenapa? Berbeda pelaku saja. Di zaman Nabi Muhammad namanya Rasul, di zaman kita namanya Mursyid. Irsadah. Irsadah itu artinya orang yang membawa petunjuk. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad itu batinnya itulah yang disebut dengan Rasulullah. Rasulum min anfusikum. Rasul dari golonganmu sendiri. Carilah rasul di zaman sekarang yang membawa gelombang kalibuhul itu tidak banyak. Seluruh dunia hanya satu, tidak banyak. Kalau ada yang lain berarti KW. Kalau dia mengaku benar, tunjukkan bukti kebenaran. Qul haqqu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kau termasuk orang-orang yang benar, tunjukkan bukti kebenaran. Kalau memang sanad kau tersambung kepada Rasulullah dan mendapatkan ilmu Rasulullah, mendapatkan warisan Rasulullah, tentu ada bukti kebenaran. Kalau Nabi namanya wahyu, kalau kita adalah bukti kebenaran. Kita tidak susah bukti kebenaran, tidak jauh-jauh. Kalau zaman Nabi mungkin tak ketemu jengkol kan? Tak ada. Jengkol petai tak ada. Kalau kita sekarang, jengkol dan itu ya bukti sementara. Tapi bukti-bukti yang lain banyak. Itu pengalaman kerohanian. Itu untuk senjata kita, untuk membungkam saudara-saudara kita yang membantah. Apa lagi nih? Ajaran apa lagi mekek-mekek nih? Palak ke atas ke bawah nih, nyakit-nyakitkan jasad. Ya, macam-macam lah omongan itu. Tuhan tak peka, kata dia. Ada gini. Tuhan tak peka. Sakit rasanya, tapi karena kita ini dia tidak paham, itu ya jawaban kita satu. Kenapa mekek-mekek Tuhan itu tidak peka? Ya, apa manggil Tuhan dengan suara yang keras? Tuhan tak peka, kalbu kau itu yang peka sawah. Kau tak bisa membongkar kuburan kalau kau tidak dengan semangat hentakan itu. Kenapa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi, bumi itu jasmani, digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, ya, hentakan zikir itu, dia akan mengeluarkan isinya. Dia mengeluarkan isinya. Baru tahu nanti kita apa rahasia di balik mengeraskan suara itu. Nah, kalau tak paham kan dia itulah selalu memandang dari sisi luarnya. Dia pun tidak salah. Kita tidak menyalahkan dia karena apa? Dia belum memiliki ilmunya. Karena jasad ini begitulah. Untuk membongkar kuburan jasmani ini, karena barang itu ada di dalam kalbu. Untuk membongkar dia itu memang butuh perjuangan, butuh semangat. Nah, semangat itulah yang dibutuhkan untuk orang-orang yang ingin bermakrifat kepada Allah. Maka syariat itu teori, tarekat itu praktek. Ya, kalau hanya teori saja tidak ada praktek, bisa tidak dia masuk ke alam hakikat? Syariat jasmani, tarekat tarekat itu adalah jalan untuk menembus alam roh. Tak mungkin dia bisa masuk ke alam roh kalau dia tidak melalui apa jalannya itu? Nafas. Maka zikir kita ini sebenarnya, ya, suara itu tujuannya apa? Untuk sebenarnya yang berzikir itu nafas kita. Nah, itu disebut tarekat. Itulah jalannya. Itulah prakteknya.
Berjalan-berjalan, napas ini menembus ujung daripada napas. Karena napas ini ada ujungnya. Ada akhirnya perjalanan napas. Akhir dari perjalanan napas, itulah yang disebut dengan hakikat. Ya, hakikat itu apa? Rohani kita. Kalbu. Maka ketika kita menembus alam hakikat, salat kita, ibadah kita sudah berada di alam akhirat. Jasad kita di alam dunia, batin kita di alam akhirat. Bangga enggak kita tuh? Berarti kita nih hidup dua alam. Jasad di alam dunia, amal ibadah kita di alam akhirat. Dunia kita dikenal orang melaksanakan syariat Nabi, akhirat kita dikenal juga. Kenapa? Kita tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Karena tidak bisa jasad ini sampai kepada Allah. Dia harus hancurkan dulu. Ya, harus lenyapkan dulu. Dia harus tubaddilul badani, saya roh. Dia hancurkan jasadnya. Jadikan rohani. Maka perjuangan itu akan membuahkan hasil. Sebulan dia tidak ketemu itu, laksanakan 2 bulan sampai 1 tahun. 1 tahun belum nggak ketemu, laksanakan sampai 2 tahun. Ya, sampai kita menemukan endingnya dari perjalanan tarekat itu. Jadi bukan hanya mekek, tapi tak ada hasil. Tapi yakinlah kalau ilmunya sudah ada, artinya perjalanan kita sudah dalam rahmat Allah, dalam ridha Allah. Itu yang dikatakan barakna. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul alim. Bukan barakna. Diberkahi oleh Allah perjalanan orang-orang yang berilmu itu. Jadi bukan dia mekek itu kalau kita benar-benar ya diizinkan oleh Allah, dibukakan mata kalbu itu, ya, kita akan tahu siapa yang hadir di tengah-tengah kita ini. Ya, sampai Allah dalam ini karena ada dalil-dalil ya untuk menguatkan, meyakinkan kita tadi itu. Sampai Allah mengatakan, "Ushidu ya malaikatur rahman, qad ghafartu lahum." Ya. Ushidu, saksikan hai malaikat-malaikatku. Hadirlah kau di tengah-tengah jamaah zikrullah ini. Hadir kamu di sana. Katakan, qad ghafartu lahum. Katakan orang-orang yang hadir di majelis zikir itu, aku ampunkan segala dosa-dosanya. Aku kembalikan dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Apa? Kalau Kristen ada penebus dosa, kita ada juga. Nah, tapi dia nebus-nebus tak pernah. Kita pun. Ya. Nah, kalau kita inilah hari-hari kita lakukan, hari-hari kita dalam keadaan fitrah suci. Maka kita selalu siap menghadapi kematian yang sesungguhnya. Kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, ya, kita tetap dalam keadaan siap siaga 24 jam. Karena usia tidak menunggu tua. Muda pun bisa kembali. Jangan kita mentang-mentang muda, kita mandang yang tua, kau dulu. Berapa umur Bapak? 70. Oh, dia dulu. Tahu-tahu? Iya dulu. Yang muda usia 24 tahun, nyeberang ditabrak mobil, dia lebih dahulu meninggal. Banyak tuh. Dia punya saudara, dia punya anak paling tua. Saudara dia dari yang di bawah ini semua sudah meninggal. Dia saja yang masih hidup, padahal dia anak paling tua. Itu banyak kejadian dulu. Nah, ya. Harusnya kan kalau kita secara logika berpikir, kita harusnya yang muda dulu meninggal. Yang tua dulu meninggal. Tapi ternyata apa? Sebaliknya. Yang anak paling tua menyaksikan saudara-saudara dia, adik-adik dia
lebih dahulu meninggalkan dunia. Berarti syaratnya tidak harus muda, tidak harus tua. Gitu lah ya. Ini karena belum diisi pun nih mungkin. Ada bau-bau nih. Kumpul masa, kumpul. Tenang lah, dalam jaga kumpul. Ada yang bau dan Jadi Bapak Ibu saudara-saudara rahimahullah, artinya ilmu kita ini, ilmu syahadah ini sebenarnya mendidik kita, mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana memahami tentang cara mendirikan salat. Kita tidak hanya habis mengerjakan syariatnya, tapi kita sudah tahu bagaimana menegakkan salat di dalam diri kita. Menegakkan salat di dalam diri itu bukan hanya di waktu-waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, tapi di luar waktu itu peluangnya lebih banyak. Karena kalau Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, kalau dihitung tidak seberapa. Itu hanya Tuhan mengadakan itu hanya untuk mendidik kita, untuk melatih kita. Sebenarnya di luar waktu-waktu itu peluang kita untuk ingat kepada Allah itu jauh lebih banyak. Cobalah kita hitung-hitungnya. Hitung-hitung aja. Zuhur kita kerjakan 20 menit. Itu lama lah ya. Itu zikir kita tuh udah 10 menit itu. 15 menit. 20 menit lah kalikan 5. Berarti berapa tuh? Sejam 20 menit. Sekarang waktu yang disiapkan Tuhan satu hari ini 24 Jam. Berarti 22 setengah jam di luar salat 5 waktu. Kalau tak ada ilmu ini, fawailul lil musallin, celakalah salat. Maka kata Nabi apa? Ya'ti 'alan nas. Apa itu kata Nabi? Ya'ti 'alan nas zamanu yusallu wa la yusallu. Kau lihat nanti kata Nabi, manusia itu nanti suatu zaman kau lihat manusia itu banyak yang melaksanakan salat. Tapi sebenarnya kata Nabi, dia tidak pernah salat. Ini kan harus jadi renungan bagi kita semua. Karena salat itu kunci utama. Awal yang pertama dihisab di yaumil kiamat itu salat. Apa kerukunnya ini yang dihisab? Bukan kekalnya kamu kepada Allah, ingatnya kamu dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Itulah yang dikatakan menegakkan nama Allah. Itulah zikir yang tiada berkeputusan. Itulah yang dikatakan wa aqimis salata li zikri. Sebenarnya salat dan zikir itu adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Bungkusnya nama salat, isi salat itu zikir, kan? Bungkus tanpa isi ada arti casing saja, sebutan saja. Tapi salat itu isinya apa? Ingat. Ketika orang salat tapi tak tahu cara mengingat Allah, sebenarnya dia belum salat. Untuk mengingat Allah, apa syaratnya? Harus tertanam nur iman dan nur kitab ke dalam kau. Sebelum itu, kau tergolong orang-orang yang tersesat. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli laminadhdallin. Sebelum kau ditunjukkan nama Allah, ya, kau tergolong orang-orang yang tersesat. Berbahaya. Salat salah, tak salat pun salah. Salat syirik, tak salat kafir jindik. Betul tak? Orang tak salat kan kata orang syariat itu, tak salat kafir itu. Nah kan, tak salat kafir. Tapi salat tidak dengan ilmu syirik. Kenapa sampai syirik? Karena masih ada aku yang salat. Padahal aku itu tertuju kepada
satu huruf di dalam jiwa. Maka ada usalli. Usalli. Sebelum kau salat harus kau kenal dulu di depan salli itu. Satu huruf di dalam kalbu. Maka sebelum kau salat hadirkan kalbu. Maka yang pertama kali hisab di yaumil kiamah, ada ndak ketika kau melaksanakan syariat itu, ada ndak nama Allah, serta ndak milik Allah itu, serta ndak asma Allah itu di saat kau melaksanakan syariat Nabi. Maka sempurna syariat, sempurna hakikat, berbuah manis makrifat. Perkawinan syariat dan hakikat berbuahkan makrifat. Karena tidak mungkin kita bisa merasakan nikmat yang bermakrifat itu kalau kau tak kawinkan syariat dan hakikat. Maka as-syari'atu bila hakikatu atilatu. Al-hakikatu bila syari'atu batilatu. Berarti orang yang berhakikat saja dengan ingat saja, tapi ingatnya tidak dijahirkan melalui perbuatan syariat, batilatu. Berarti itu apa? Batal. Iman itu harus nyata melalui perbuatan syariat. Ketika ada nyata, yang nyata ini harus la haula wa la wala. Tak boleh ketika ada nyata, aku nih yang sembahyang, aku yang sedekah, aku ini yang dikatakan syirik. Itu maksudnya ya. Maka yang bisa terbebas dari syirik dan kafir itu kalau dia memiliki ilmu. Maka sebelum bersyariat dia buka hakikat. Apa membuka hakikat? Dia menetapkan di dalam kalbunya, ya, mengisbatkan bahwa sebenar-benarnya yang bersyariat itu adalah milik Allah. Nah, kan tidak ada syirik kan, terbebas dia. Karena dia buka hakikat, itu dia merubah, mengganti itu tubuh. Nah, itu kalau guru saya dulu dia bilang apa? Dia harus mengganti tubuh. Tubuh dunia ditinggalkan, membawa tubuh akhirat. Tubuh dunia ini adalah jasmani. Dia harus hancurkan tubuh jasmani, masuk ke dalam tubuh rohani. Baru dia bisa beribadah kepada Allah. Itulah aturan mainnya kalau kita pengen beribadah kepada Allah. Karena Allah bukan manusia. Allah tak bisa dicapai dengan bacaan. Allah tidak bisa dicapai dengan perbuatan zahir. Ya. Maka untuk bisa berhubungan kepada Allah harus melalui milik Allah. Milik Allah itu adalah Rasul utusan Allah. Itulah yang disebut Tuhan alam. Ya, itulah Tuhan alam. Apa itu? Cahaya langit, cahaya bumi. Tersambunglah tali silaturahmi itu. Maka salat itu adalah silaturahmi, tersambung rahasia kepada pemilik rahasia. Baru dia bisa selamat. Karena nanti dihisab tuh yang dipandang itu ada tali buhul itu, ada selamat, ada tali buhul selamat, ada tali buhul selamat, tak ada, campakkan dia di neraka jahanam. Itulah tempat sebaik-baiknya bagi mereka. Dia tak pantas, tak sukses jadi manusia. Kalau dia manusia, sebenar-benar manusia, dia menanggung rahasia Allah. Dia harus membawa gelombang itu. Nah, jadi orang-orang yang sudah ditunjukkan berarti sudah satu tingkat melebihi daripada orang-orang yang belum pas untuk disebut manusia. Ya bangga kita. Nah, jangan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat ini kita anggap enteng, kita anggap main-main. Nah, sehingga karena kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh, akhirnya tidak berbuah manis makrifat. Durian itu kita pandang, kita beli, tapi tak pernah dimakan, sehingga tidak tahu apa rasa durian. Ketika orang bertanya bagaimana rasa nikmat durian, kata si Ano,
Yang tuh begini, anak jelaskan itu yang sulit karena dia termasuk rahasia. Mau menjelaskan ma'rifat ini tidak bisa. Harus dengan melalui perjuangan dan doa. Nah, inilah kata rumah ya. Saya rasa ini dulu lah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan, ya mudah-mudahan apa yang kita jelaskan tadi, ya dapatlah kita pahami dan dapat juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan naungan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.